Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari FRI 6 akan mempresentasikan, hasil tugas besar kami yaitu PTLF dengan topik, perencanaan tata letak fasilitas Benefit Corporation. Baik, di sini ada dari kami sendiri FRI 6, yaitu ada Beni Alfani Rosaldi, lalu ada Indira Nabila Santi, dan saya sendiri Ira Oktaviani. Untuk membangun lokasi pabrik yang kita inginkan, di sini kita mengukur beberapa jarak antara supplier dengan kandidat lokasi yang akan kita pilih. Untuk kandidat lokasinya di sini ada yang dari Cirebon, Karawang, dan dari Bandung. Untuk yang dari Cirebon sendiri di sini kami memilih supplier yaitu PD Jati Mekar, S Hardware Pasir Kaliki, dan IKEA Kota Parahyangan. Untuk jarak antara Cirebon dengan PT Jati Mekar itu jaraknya adalah 59,11 km. Lalu dari Cirebon ke S Hardware itu adalah 205 km dan dari Cirebon ke IKEA itu jaraknya adalah 192,52 km. Selanjutnya untuk jarak kandidat lokasi selanjutnya yaitu yang di Bandung. Untuk jarak dari supplier ke kandidat tersebut untuk Bandung ke PD Jati Mekar itu 59,11 km, lalu dari Bandung ke S Hardware itu 4,9 km, dan Bandung ke IKEA Kota Parahyangan yaitu 17,32 km. Lalu untuk kandidat terakhir yang di Karawang, di sini jarak Karawang ke supplier pertama yaitu PD Jati Mekar adalah 132,5 km, lalu Karawang ke S Hardware itu 91,9 km, dan Karawang ke IKEA Kota Parahyangan yaitu 78,89 km. Baik, selanjutnya setelah kita melihat bagaimana jarak antara supplier dan kandidat lokasi yang akan kita gunakan, di sini kita akan melakukan pemilihan kandidat lokasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini juga kami memberikan skor dari data kuantitatif dan kualitatif. Lalu untuk data kuantitatifnya itu kita ada faktornya UMK, lead cost, terus availability land, lalu ada supplier distance. Untuk kualitatif kita ada SDM, akses transportasi, resiko bencana alam, dan potensi pasar. Untuk WT sendiri di sini didapat dari determinant factor and weight, di mana WT ini adalah total dari masing-masing faktor yang ada di normalisasi yang setelahnya dibagi 8. Berikut ini adalah hasilnya dari masing-masing perspektif dari kita sendiri. Untuk hasil yang terpilih itu ada di skor tertinggi yaitu 692,64, yaitu alternatif yang pertama yaitu Kabupaten Cirebon. Baik, berikutnya merupakan routing sheet. Di sini sebelum kita mengisikan data yang ada di routing sheet, kita perlu mengetahui demand unit per tahunnya, lalu working days per tahun, working hour, dan working day per week. Di mana untuk demand-nya di sini Beni Corporation memiliki demand sebesar 5.987 unit per tahun, lalu untuk working days dalam 1 tahun itu sebanyak 24 hari per tahun, lalu untuk jam kerjanya itu sebanyak 8 jam per hari, dan untuk working day per week-nya itu sebanyak 5 hari per minggu. Setelah itu kita dapat mengisikan operation, di mana operation ini berdasarkan OPC yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu bisa diisikan facility name, lalu dimension, volume, di mana dimensi dan volume ini diperlukan untuk mengetahui seperti processing time, theoretical machine capacity, dan lain-lain. Sehingga kita akan mengetahui scrap, lalu defect, setelah itu efisiensinya juga. Setelah itu, setelah melakukan berbagai perhitungan, di sini dapat kita ketahui total actual machine required-nya, di mana Beni Corporation membutuhkan
25 unit mesin untuk memproduksi wardrobe disinfektan. Selanjutnya di sini terdapat maximum stacking dan unit load. Untuk maximum stacking ini, kami mengetahui jumlah stacking-nya dengan menggunakan MHE-nya, di mana MHE-nya itu kita memilih forklift. Kenapa kami memilih forklift? Karena material yang digunakan oleh Benny Corporation untuk memproduksi wadis itu besar dan terdiri dari beberapa unit, sehingga diperlukan alat yang kuat untuk melakukan perpindahan material. Di mana di sini untuk stacking-nya kita juga menggunakan software stack builder. Jadi dapat diketahui misalkan from-nya itu GBBU Kubah lalu menuju workstation A, di sini jumlah stacking-nya 4 dan begitu seterusnya. Lalu untuk unit load-nya di sini kami memiliki faktor 1 dan 31, di mana 31 ini diketahui dari routing sheet sebelumnya. Dan berdasarkan unit load-nya di sini terpilih unit load 1 karena dapat dilihat untuk waktu perpindahannya itu yang paling kecil ada di unit load 1 sebesar 234. Berikut ini merupakan location area di mana di sini kami memasukkan facility name dengan inisialnya, lalu jumlah mesin yang dibutuhkan di setiap fasilitas tersebut, dan kita juga memasukkan total length dan total width-nya. Di mana dari kedua total tersebut kita akan mendapatkan total area. Di sini kita bisa mengkalikan total length dan total width-nya. Dan untuk total location area-nya di sini diperoleh 2.658 meter persegi. Selanjutnya merupakan from to chart atau FTC, di mana di sini kita dapat mengetahui berapa total biaya yang diperlukan untuk melakukan perpindahan. Dan setiap perpindahannya itu memiliki biaya yang berbeda antar workstation-nya. Misalkan di sini dari REC menuju GBBU itu memerlukan biaya sebesar Rp7.724. Sedangkan dari REC menuju GBBP itu memerlukan biaya sebesar Rp36.556 dan begitu seterusnya. Lalu kita dapat mengetahui total cost untuk masing-masing lokasi, di mana di sebelah kiri dapat dilihat total cost-nya, sehingga dapat diketahui untuk untuk biaya yang dibutuhkan dalam melakukan perpindahan dalam memproduksi satu buah produk wadis itu membutuhkan biaya sebesar Rp313.495. Berikut ini merupakan inisial layout dari lantai produksi Benny Corporation, di mana juga sudah ditambahkan oleh tambahan fasilitas seperti masjid, toilet, pos security, parkir pegawai, kantin, dan kantin juga, sehingga dapat diperoleh total area keseluruhan ditambahkan dengan fasilitas tambahan itu sebesar 2.922 meter persegi. Berikut ini merupakan final layout dari Benny Corporation, di mana sebelum menentukan final layout ini diperlukan juga metode AAD, di mana metode tersebut digunakan untuk menentukan seberapa penting relasi antar fasilitasnya. Untuk tampilan yang di bawah ini, kami juga menggunakan software WinKSB, dan untuk tampilan yang sebelah yang besar atas ini itu merupakan tampilan dengan menggunakan software SketchUp. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai analisis. Yang pertama, analisis pemilihan risiko. Nah, dalam menjalankan proses bisnis dan merancang tata letak fasilitas, Benny Corporation melakukan pemilihan alternatif terhadap beberapa lokasi yang ada. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan digitasi menggunakan ArcGIS Online untuk lokasi alternatif dan lokasi dari suppliernya itu sendiri. Setelah itu akan dilakukan perhitungan vector rating dengan mempertimbangkan data kualitatif dan kuantitatif.
Maka terpilihlah alternatif 1 yang terletak di Kabupaten Cirebon sebagai alternatif yang akan digunakan oleh perusahaan BNI Corporation dengan skor 692,64 poin. Yang kedua ialah analisis desain sistem. Dalam proses produksi, perusahaan BNI Corporation harus juga menentukan sistem desain dari proses produksinya itu sendiri, baik dalam bentuk Operation Process Chart atau OPC, Bill of Material, dan juga product structure dari produk yang akan diproduksi. Pada BNI Corporation sendiri terdapat 4 proses assembly yang akan dilanjutkan dengan proses instalasi dan diakhiri dengan proses final inspection. Next. Selanjutnya ialah analisis layout. Nah, untuk penentuan layout ini sendiri, BNI Corporation menerapkan metode ARC untuk mengetahui apa saja yang dapat dipindahkan atau didekatkan dengan mengetahui hubungan antar fasilitas yang ada di perusahaan. Setelah itu, menentukan relation degree untuk mengetahui tingkat relasi antar fasilitas yang akan digunakan dalam membuat initial layout perusahaan. Yang keempat ialah analisis Material Handling System. Material Handling System Equipment atau MHE pada BNI Corporation menggunakan forklift dengan dimensi 0,8 meter dikali 1,2 meter dikali dengan 1,8 meter dengan kapasitas yang mampu diangkut dalam sekali perpindahan yaitu seberat 1,5 ton. Untuk penentuan unit lot yang akan digunakan dengan menggunakan metode Gantt chart dapat ditentukan unit lot mana yang akan digunakan dalam proses perpindahannya itu sendiri. Unit lot yang terpilih yaitu unit lot 1 dengan waktu total perpindahan selama 234 menit. Next. Nah, karena tadi kita menggunakan forklift, maka forklift ini sendiri pada BNI Corporation memiliki umur ekonomis selama 8 tahun dengan harga persatuan forkliftnya yaitu seharga Rp68.186.250 per unit. Dengan demikian, BNI Corporation akan membeli kembali forklift pada tahun ke-9 dengan harga Rp68.286.250 per unit. Berdasarkan harga di atas, dapat diketahui bahwa tingkat depresiasi pada tahun pertama yaitu sebesar Rp20.305.000, sedangkan pada tahun kedua seharga Rp26.516.875, sedangkan pada depresiasi tahun ketiga sebesar Rp22.728.750. Depresiasi pada tahun keempat seharga Rp18.940.625 dan depresiasi pada tahun kelima sebesar Rp15.152.500. Next. Selanjutnya ialah analisis kelayakan investasi pada perusahaan BNI Corporation. Nah, di sini kita akan menentukan NPV dan PBP-nya terlebih dahulu. NPV ini sendiri merupakan net harga pada masa sekarang, itu harga dari pendapatan yang sekarang dikurangi dengan harga pengeluaran sekarang. Nah, sedangkan untuk PBP itu merupakan payback period atau seberapa lama si perusahaan mampu untuk mengembalikan modal usaha yang telah dikeluarkan. Nah, pada perhitungan yang telah dilakukan pada BNI Corporation, nilai PBP-nya yakni sebesar 2,70 atau dapat dikatakan pada perusahaan BNI Corporation mampu mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada tahun ke-2,7. Selanjutnya ialah IRR. Nah, IRR ini sendiri merupakan tingkat suku bunga yang harus didapatkan oleh perusahaan. Nah, di sini tingkat IRR-nya sebesar 33,98%, yang mana tingkat IRR-nya ini sudah lebih besar daripada bunga bank karena BNI Corporation harus mengembalikan modal yang dipinjam melalui bank sebesar 8%. Next.
Nah, sedangkan untuk analisis kelayakan yang terakhir ialah BCR. Nah, jadi di sini BCR ini sendiri nilainya itu tidak boleh lebih kecil daripada 1. Nah, di sini didapatkan pada BNI Corporation nilai BCR-nya sebesar 1,16%. Nah, dapat dikatakan tingkat profit dari BNI Corporation itu sebesar 0,16%, sehingga dapat dikatakan investasi yang dilakukan oleh BNI Corporation tersebut layak. Next. Berikutnya ialah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditentukan area yang terpilih yakni Kabupaten Cirebon dengan menggunakan vektor rating yang memperhatikan beberapa faktor-faktor pembanding. Nah, untuk material handling equipment yang digunakan sendiri untuk perusahaan BNI Corporation yaitu menggunakan forklift dengan forklift dan investasi yang dilakukan pada BNI Corporation layak sebab nilai BCR-nya tersebut besar daripada 1 dengan nilai 1,16%. Sekian presentasi dari FRI 6. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.